Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Saripudin MPDI. Sebelumnya saya mohon izin Bapak, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mumtazah, saya dari Prodi PGMI semester 4, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu analisis struktur kurikulum pada jenjang MISD tinjauan mendalam terhadap lampiran 2 kurikulum merdeka. Pengorganisasian pembelajaran berbasis fase. Fase A yaitu kelas 1 sampai 2 kemampuan fondasi membaca dan berhitung. Fase B yaitu kelas 3 sampai 4 konsep lingkungan secara luas. Fase C kelas 5 sampai kelas 6 kemampuan berpikir abstrak. Manfaatnya memberikan waktu 2 tahun bagi guru untuk memastikan kompetensi tercapai tanpa tekanan tahunan. Penjelasan lainnya, kurikulum merdeka menggunakan sistem fase untuk mengakomodasi perbedaan kecepatan belajar setiap anak. Dualisme komponen kurikulum. Intrakurikuler fokus pada pemahaman materi akademik untuk mencapai capaian pembelajaran atau yang dimaksud dengan CP, singkatannya CP. Co-kurikuler atau yang dimaksud dengan P5 berfokus pada pembangunan perilaku dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui aksi nyata. Penjelasan lainnya, memisahkan beban kerja menjadi jalur akademik dan jalur pengembangan karakter agar keduanya mendapatkan perhatian yang seimbang. Alokasi jam proyek atau yang dimaksud dengan P5. Porsi waktu dialokasikan sekitar 20-30% dari total jam pelajaran, dipersingkat yaitu JP per tahun. Beban belajar rata-rata 252 JP per tahun untuk kelas 1 sampai 5 dan 224 JP untuk kelas 6. Sifat bukan mata pelajaran melainkan lintas disiplin ilmu untuk memecahkan masalah nyata. Penjelasan lainnya, memberikan ruang khusus bagi siswa untuk belajar di luar teori melalui proyek seperti pengelolaan sampah atau pelestarian budaya. Integrasi IPAS dan pilihan seni. IPAS penggabungan IPA dan IPS mulai kelas 3 fase B agar siswa melihat lingkungan secara utuh atau holistik. Seni, sekolah wajib menyediakan minimal satu jenis seni sesuai kesiapan, fasilitas, dan bakat guru. Penjelasan lainnya, IPAS membantu analisis holistik fenomena alam dan sosial, sementara fleksibilitas seni mendukung prinsip sedikit namun mendalam. Bahasa Inggris dan muatan lokal. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan sesuai kesiapan sekolah selama masa transisi. Muatan lokal dapat diintegrasikan ke mapel lain ke dalam tema P5 atau menjadi mata pelajaran berdiri sendiri maksimal 2 jam pelajaran per minggu. Penjelasan lainnya memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan daerah dan kebutuhan global. Keleluasaan pendekatan dan beban gradual. Pendekatan sekolah bebas memilih pendekatan tematik atau pendekatan mata pelajaran secara mandiri. Beban belajar, kelas 1 memiliki jam paling sedikit, yaitu 1080 jam pelajaran untuk mempermudah transisi dari PAUD. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Penjelasan lainnya menghargai otonomi sekolah dalam mengelola pembelajaran dan menjaga kesehatan mental siswa di awal sekolah. Asesmen yang otentik, asesmen diagnostik dilakukan di awal tahun untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Fokus menitik beratkan pada proses formatif daripada sekedar nilai ujian akhir yaitu sumatif. Penilaian digunakan sebagai alat untuk memetakan kebutuhan belajar siswa secara berkala, bukan sekadar angka di rapor. Kesimpulannya, kurikulum ini mengedepankan fleksibilitas, kesederhanaan, dan penguatan karakter. Dan penjelasan lainnya, struktur ini adalah filosofi baru untuk memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Sarannya, sekolah perlu memetakan kesiapan guru dalam P5 dan pemerintah perlu mendampingi perubahan materi IPAS.